Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Selamat pagi. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Hari ini kita masih belajar pelajaran 2 tentang profesi atau dalam bahasa Arab adalah mihnatu. Ya, al-mihnatu artinya adalah profesi. Bisa dibuka buku kalian masing-masing di halaman 30 ya nak. Di sini kita akan belajar tata bahasa. Nah, lihat ya. Berikut ini kita akan mempelajari ungkapan tentang profesi dengan menggunakan kata ganti atau domir. Domir itu kata ganti atau kata tunjuk. Kata tunjuk itu bahasa Arabnya ismu isyaratin. Dengan pola ismu isyarah atau domir ditambah mihnatun. Ya, jadi kata tunjuk atau kata ganti ditambah dengan profesi. Ini polanya. Ya. Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut. Kita lihat contohnya ya. Ini contoh untuk mengungkapkan tentang profesi seseorang. Ungkapan. Contohnya nomor 1 di sini. Ini seorang polisi. Bahasa Arabnya yang benar adalah haza syurtiyun. Ini dalam bahasa Arab adalah haza. Polisi dalam bahasa Arab syurtiyun. Jadi ini seorang polisi adalah haza syurtiyun. Nah, sebelumnya kita lihat dulu. Mem akan menjelaskan tentang rumus isim isyarah atau ismu isyarah. Di sini ada ismu isyarah. Ismu isyarah itu tadi artinya kata tunjuk, ya nak. Ada 2 kata tunjuk di sini. Ada ini dan ada itu. Namun ini juga ada 2. Ini yang pertama haza. Ini yang kedua hazihi. Bisa dilihat perbedaannya ya. Kalau haza itu ininya untuk yang laki-laki atau untuk yang tidak ada tunnya, tidak ada tak marbutohnya dicoret ya, yang enggak ada berarti. Kalau ininya perempuan itu pakainya hazihi, bukan haza lagi tapi hazihi ya. Ini untuk perempuan atau untuk yang ada tunnya, untuk benda misalnya, ada tunnya gitu ya. Kemudian kalau itu juga ada 2 sama. Itu yang untuk laki-laki atau yang tidak ada tunnya, itu pakainya zalika. Kalau itu yang perempuan atau yang ada tunnya, pakainya tilka. Jadi tidak bisa sembarangan dipakai ya nak, harus tahu rumusnya. Oke. Jadi ininya itu ada 2, ada haza hazihi, yang mana yang untuk laki-laki, yang mana untuk perempuan. Begitu juga dengan itu, ya. Ada zalika, ada tilka. Pemakaiannya silahkan dilihat di sini, ya. Nah, kita kembali lagi di contoh yang tadi. Kenapa ini pakainya haza ininya? Karena dia seorang polisi. Di sini hanya bilangnya polisi, nggak ada polisi wanita, berarti dia laki-laki. Kalau laki-laki pakainya haza, bukan hazihi, ya. Kemudian yang kedua di sini, ini seorang petani. Kamu lihat petaninya di sini dia falahatun, ada tunnya, berarti dia pakainya hazihi, ya. Tadi lihat di sini kalau ada tunnya pakainya hazihi, begitu ya. Nomor 3 juga sama, zalika tajirun. Itu seorang pedagang. Dilihat belakangnya dulu. Tajirun. Gak ada tunnya, berarti ini untuk laki-laki. Berarti pakainya itunya yang zalika. Oke. Yang nomor 4 juga sama. Lihat itu seorang pelayan. Kamu lihat di belakangnya dulu, kata belakangnya. Khodimatun. Ada tunnya, berarti ini pelayannya pelayan perempuan. Pakainya itunya bukan zalika lagi tapi tilka ya. Karena tilka itu penggunaannya untuk itu yang perempuan atau yang ada tunnya. Begitu ya nak. Paham ya?
Sampai ke bawah juga sama. Lihat nomor 5. Tadi kan di sini polanya itu ada ismu isyaratin atau domir. Jadi bisa kata tunjuk, bisa kata ganti. Kalau tadi ini nomor 1 sampai 4 dia pakainya kata tunjuk, yang nomor 5 sampai nomor 9 dia pakainya domir. Masih ingat domir itu ada ana, anta, anti, huwa, hiya yang baru kita pelajari baru segitu ya. Nah, kita lihat nomor 5. Ana saikun. Saya seorang sopir ya. Sopirnya saikun. Kalau saikun berarti dia sopirnya laki-laki. Karena di sini ana, karena ini saya, jadi dia bebas. Ana saikun ya. Kalau ana itu bisa pakai muzakkar, bisa pakai muannas, bisa pakai tun, bisa tidak. Karena sayanya itu umum ya. Kecuali kalau saya perempuan, baru itu beda. Ana saikotun gitu. Ada tunnya. Nah, yang nomor 6, kamu seorang wartawan. Kamunya di sini laki-laki atau perempuan? Kalau kamu mau melihatnya, berarti kamu lihat kata yang di belakangnya. Sohafiyun. Sohafiyun enggak ada tunnya. Berarti dia wartawannya laki-laki. Pakainya kamunya kamu laki-laki. Anta begitu. Begitu juga nomor 7. Kamu seorang dokter. Ini dokternya bingung. Dokternya perempuan apa laki-laki, Mem? Kamu lihat di belakang sini. Tobibatun. Kalau tobibatun berarti di sini pakainya kamunya perempuan atau anti, ya. Paham ya, Nak ya? Sampai bawah juga sama ya, begitu ya. Nah, kita lihat contohnya. Di sini Mem punya contoh nomor 1. Titik-titik bai'atun, artinya kamu seorang penjual ya. Kita lihat titik-titiknya itu berarti diisinya oleh kamu ya. Kamu seorang penjual. Dilihat, kamu seorang penjual. Bai'atun itu penjual, berarti di sini diisinya dengan kamu. Kamunya laki-laki atau perempuan? Kamu bisa lihat di bai'atun. Ini ada tunnya, Nak. Bisa dilihat di sini ada tunnya. Kalau ada tunnya berarti kamunya perempuan. Kamu perempuan apa? Bahasa Arabnya adalah anti. Begitu, ya. Yang nomor 2 juga. Dia seorang petani. Titik-titik falahun. Berarti falahun di sini artinya petani. Petaninya laki-laki atau perempuan? Kalau ada tunnya berarti perempuan, kalau tidak ada berarti laki-laki. Kalau laki-laki berarti dianya untuk dia laki-laki. Huwa atau hiya? Huwa. Ya, ini harus dihafal domirnya ya, Nak. Oke. Nah, sekarang kita lihat penggunaan yang kedua. Dilihat di halaman sebelahnya. Kalau tadi untuk mengungkapkan profesi, kalau ini untuk menanyakan pekerjaan seseorang. Bagaimana kalimatnya, polanya, yaitu dengan kata ma ditambah ismu isyaratin atau domir. Ya, contohnya nomor 1, lihat kalau mau bertanya ya, ma huwa. Kalau huwa berarti dia masuknya domir, kata ganti ya. Ma huwa, siapa dia? Ma itu artinya siapa. Ma huwa, siapa dia? Huwa falahun, dia seorang petani. Gitu. Nomor 2, ma hiya, siapa dia? Hiya falahatun. Kenapa falahatun? Karena dia pakainya hiya. Hiya itu dia perempuan. Ya, artinya siapa dia? Dia seorang petani. Petaninya berarti petani perempuan. Ya. Nomor 3 juga sama. Mazalika. Nah, kalau tadi huwa dan hiya itu masuknya ke domir atau ganti, kalau zalika di sini masuknya adalah ismun isyarah. Ya. Mazalika, siapa itu? Zalika syurtiyun, itu seorang
polisi. Kenapa pakainya zalika? Karena dia syurtiyun, nggak ada tunnya. Yang nomor 4, ma tilka. Siapa itu? Tilka tajirotun. Itu seorang pedagang. Kenapa itunya pakainya tilka? Karena dia ada tunnya. Ya, kalau nggak ada tunnya kayak tadi pakainya zalika. Kalau ada tunnya pakainya tilka. Begitu ya nak. Oke. Ini adalah contoh untuk menanyakan pekerjaan seseorang. Jadi diulangi lagi sama Mem, untuk menanyakan pekerjaan seseorang, rumusnya adalah ma tambah ismu isyarah atau domir ya. Pertama pakai ma, siapa, kemudian dia bisa pakai domir, bisa pakai ismu isyarah. Kalau huwa dan hiya itu termasuk domir, kalau zalika dan tilka itu termasuknya ismu isyarah. Penggunaannya harus lihat belakangnya. Kalau dia falahun nggak ada tunnya berarti pakainya huwa. Kalau dia ada tunnya berarti pakainya hiya, perempuan dianya ya. Kalau zalikanya nggak ada tunnya berarti dia pakainya itunya zalika. Kalau tilka itunya di sini ada tak marbutohnya berarti pakainya tilka ya. Itu di sini pakainya tilka karena dia ada tunnya. Itu di sini pakainya zalika karena dia tidak ada tunnya. Begitu ya nak, untuk menanyakan pekerjaan seseorang. Yang terakhir di sini untuk mengetahui kebenaran pekerjaan seseorang. Dia mau memastikan benar atau tidak. Rumusnya hal tambah ismu isyarah atau domir ditambah profesi atau mihnatun. Nomor 1 contohnya, hal huwa bai'un. Apakah dia seorang penjual? Hal itu artinya apakah ya. Apakah dia seorang penjual? Naam. Naam itu iya. Huwa bai'un. Iya dia seorang penjual. Nomor 2, hal hiya muhandisatun. Kenapa dia pakainya hiya? Karena di sini muhandisatun. Apakah dia seorang arsitek? Tidak atau bukan. Dia seorang dokter. Jadi yang harus kamu ketahui kalau jawabannya la atau bukan, di sini belakangnya harus ada pembenarannya. Kalau dia bukan arsitek berarti dia itu siapa? Dia seorang dokter. Berbeda dengan berbeda dengan naam, berbeda dengan naam, kalau iya dia seorang penjual berarti ditulis kembali. Kalau memang benar jawabannya ditulis kembali yang ininya ke sini. Iya dia seorang penjual, ditulis lagi soal ininya. Tapi kalau jawabannya salah kayak tadi, la bukan, tapi dia seorang dokter, berarti bukan muhandisatun lagi yang ditulis di sini, tapi yang benarnya itu dia siapa? Begitu ya. Yang benar dia adalah seorang dokter, begitu. Nomor 3, hal haza baharun. Haza itu termasuknya adalah ismul isyarah ya. Kalau tadi dia nomor 1 dan 2 pakainya domir, nomor 3 dan 4 dia memakai ismul isyarah ya. Jadi bisa dipilih mau ini apa ini. Yang nomor 3, hal haza baharun. Apakah ini seorang pelaut? Naam, haza baharun. Baharunnya diulang lagi kan ke sini, lihat. Ya, karena dia jawabannya naam. Karena dia jawabannya iya. Dia bukan dia. Iya, ini seorang pelaut. Ya. Yang nomor 4, hal hazihi tilmizatun. Kenapa pakainya hazihi? Karena dia tilmizatun, ada tunnya. Apakah ini seorang murid? Muridnya murid perempuan, ada tunnya ya. La, bukan katanya. Bal, tetapi, bal itu tetapi. La, bal, bukan, tetapi ini ustazat
ustazatun, tetapi ini guru, seorang guru, begitu ya. Seperti tadi Mem bilang, kalau la, kalau bukan, dia jawabannya bukan tilmizun lagi, tapi diganti yang benar. Yang benar di sini dia ustazatun, bukan tilmizun. Kecuali kalau jawabannya na'am, baharunnya diulangi, kayak tadi di sini. Hal huwa ba'iun, na'am huwa ba'iun. Iya, dia seorang penjual, gitu. Ya nak, paham ya? Dan yang harus kalian ketahui, kalau pertanyaannya hal, jawabannya itu hanya ada dua. Kalau tidak na'am, itu la, ya. Kalau tidak iya, kalau enggak tidak. Apakah, dia bertanya apakah ini, jawabannya bisa dua kemungkinan. Bisa iya, kalau iya pakainya na'am, kalau tidak pakainya la. Terus di belakangnya dikasih tambahan. Kalau na'am diulangi lagi yang tadi, kalau la itu diganti dengan pernyataan yang benar. Kita praktek saja di latihan 4 ya. Mem akan kasih contoh di sini. Buatlah pertanyaan dari jawaban berikut. Di sini ada jawabannya, tapi pertanyaannya belum ada. Kamu tulis pertanyaannya. Kata kuncinya adalah jawabannya. Ya, lihat. Na'am, zalika tabibun. Tadi Mem bilang kalau jawabannya na'am, berarti pertanyaannya pasti memakai hal depannya. Ya, hal ini jawabannya ada dua. Kalau nggak na'am, la. Berarti di sini ada na'am, berarti pakainya hal. Halnya gimana Mem? Masa hal doang? Bukan. Hal. Lihat belakangnya. Zalika tabibun. Naam itu iya tadi. Iya. Zalika itu tabibun dokter. Iya itu seorang dokter. Berarti pertanyaannya gimana? Apakah itu seorang dokter? Kenapa pakainya itu? Karena di sini pakainya zalika. Jadi pertanyaannya juga harus pakai zalika. Hal zalika. Kalau dia na'am berarti jawabannya benar. Berarti ininya ditaruh di sini, ulangi. Hal zalika tabibun. Begitu pertanyaannya. Na'am zalika tabibun. Apakah itu seorang dokter? Iya, itu seorang dokter. Tadi kalau na'am, berarti jawaban ininya ditaruh lagi di belakangnya. Begitu, ya. Yang nomor 2, kalau misalnya di sini huwa khadimun, dia seorang pelayan, misalnya. Nah, bagaimana pertanyaannya? Apakah pakai hal? Tentu tidak, karena kalau hal itu pakai jawabannya pasti kalau nggak na'am la. Di sini jawabannya huwa khadimun, berarti tadi dia memakainya adalah ma, ya. Ma apa? Kamu lihat jawabannya di sini huwa, berarti ma huwa. Siapa dia? Jawabannya dia seorang pelayan, gitu ya nak. Nah yang nomor 3 ada sedikit kekecohan. Di sini jawabannya ana muhandisun. Saya seorang muhandisun, kalau tidak salah arsitek. Nah saya seorang arsitek misalnya. Bagaimana pertanyaannya? Pakainya hal bukan? Kalau di sini bukan na'am atau la, berarti di sini pakainya ma. Ma, tapi ma-nya apa? Apakah ma'ana, siapa saya? Bisa tidak bertanya sendiri? Kalau jawabannya saya seorang arsitek misalnya. Siapa saya? Saya seorang arsitek. Enak nggak bertanya ke diri sendiri? Kan tidak. Pasti jawabannya, pasti pertanyaannya adalah
Siapa kamu? Jawabannya baru saya seorang arsitek, begitu kan? Nah, berarti di sini siapa kamu gitu. Kamunya juga harus tahu laki-laki atau perempuan. Di sini muhandisun, berarti nggak ada tunnya. Berarti kamunya pakai laki-laki, begitu ya nak ya. Oke. Cukup sekian penjelasan dari Mem, mudah-mudahan bisa dipahami ya nak ya, bisa dimengerti. Silahkan kamu baca lagi bukunya. Nanti setelah ini ada tugas dari Mem ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.